Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kembali kita bersua. Kali ini kita akan membahas materi bilangan bulat. Ya, yang ini ya. Namun kali ini kita khususkan di sini penjumlahan bilangan bulat. Baik, langsung saja di sini untuk penjumlahan bilangan bulat yang perlu anak-anakku perhatikan adalah tanda bilangannya ya. Yang pertama, misalkan bilangan bulat positif ditambah dengan bilangan bulat positif, ini hasilnya pasti bilangan positif juga ya. Langsung saja, misalkan contohnya di sini. Ya, misalkan untuk bilangan 2 tambah 3 ini pasti sama dengan 5 karena tandanya sama-sama positif. Kemudian 4 tambah 9 sama-sama positif, hasilnya positif juga, positif 13. Kemudian 12 ditambah 17, ini hasilnya 29. Ya, ini gampang saja ya. Kalau bilangan bulat sama-sama positif, ini gampang. Kemudian yang berikutnya 200 tambah 176 sama dengan 376. Berikutnya lagi 185 ditambah 511 ini sama dengan 696. Oke. Berikutnya lagi misalnya, nah ini penjumlahan beruntun 23 ditambah 27 ditambah 18 ini sama dengan 68. Kemudian satu lagi 20 ditambah 40 ditambah 65 sama dengan 125. Ya, begitu anak-anakku ya. Jadi, kalau bilangan bulat itu bertanda positif, langsung saja dieksekusi, hasilnya pasti bilangan positif juga. Nah, bagaimana sekarang kalau bilangan bulatnya bertanda negatif? Ya, dipastikan di sini misalnya bilangan bulat negatif. Ya, bilangan negatif ditambah dengan bilangan bulat negatif, hasilnya pasti bilangan negatif juga. Contoh di sini, misalkan ya yang pertama, misalnya negatif 2 ditambah negatif 3. Hasilnya di sini pasti bilangan negatif. Negatif berapa? Tinggal ditambahkan 2 tambah 3 sama dengan 5 ya. Demikian juga di sini negatif 4 ditambah 9 sama-sama bilangan negatif, hasilnya pasti negatif. Yaitu tambahin sekarang 4 tambah 9 sama dengan 13. Demikian juga untuk negatif 12 ditambah negatif 17 pasti hasilnya negatif juga. Lalu jumlah dari 12 dan 17 sama dengan 29. Nah, dengan cara yang sama untuk contoh berikutnya pasti hasilnya negatif juga. 200 tambah 176 ini sama dengan 376. Ya, berikutnya sama-sama negatif juga, pasti hasilnya negatif. Ya, 185 ditambah 511 ini sama dengan 696. Oke, berikutnya lagi penjumlahan bilangan negatif secara beruntun. Ya, ketiganya bertanda negatif, hasilnya pasti bilangan negatif juga. Lalu jumlahkan 23 ditambah 27 ditambah 18, hasilnya 68. Begitu ya. Demikian juga ini karena negatif 20 tambah negatif 40 ditambah negatif 65. Kesemuanya bertanda negatif, hasilnya pasti negatif, yaitu negatif 125. Begitu anak-anakku ya. Baiklah, sekarang kita lanjut ke contoh nomor 3. Nah, ini nomor 3 ini yang agak rumit. Biasanya kita sering keliru di sini. Manakala kita menemukan penjumlahan bilangan positif dan negatif atau sebaliknya ya. Maka di sini jika bilangan bulat positif ditambah bilangan negatif atau bilangan negatif ditambah bilangan bulat positif, ini hasilnya bisa bertanda bilangan positif, bisa juga bertanda bilangan negatif ya. Tergantung ini kapan dia hasilnya merupakan bilangan positif. Jika bilangan terbesarnya itu bertanda positif. Kapan dia bertanda negatif untuk hasilnya? Jika bilangan terbesarnya bertanda negatif ya. Baiklah, perhatikan contohnya anak-anakku di sini. Misalkan 7 ditambah negatif 2. Bilangan terbesarnya bertanda positif. Jadi hasilnya di sini pasti positif.
Ya, positif berapa? Ya, kita cari selisih antara 7 dan 2. Ya, selisih itu diperoleh dari bilangan terbesar kurangi bilangan yang kecil, yaitu 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Jadi 7 ditambah negatif 2 hasilnya adalah positif 5. Ya, bisa ditulis, kalau positif tidak usah ditulis plusnya ya, atau tanda positifnya, cukup ditulis 5 saja. Baik, demikian juga untuk contoh nomor 2, misalnya 4 ditambah negatif 12, ya bilangan terbesarnya itu 12 dan bertanda negatif, pasti hasilnya adalah negatif, bilangan negatif. Negatif berapa? Ya 12 dikurangi 4 sama dengan 8, begitu anak-anakku. Baik, contoh ketiga, 16 ditambah negatif 25. Ya, bilangan terbesarnya 25 dan bertanda negatif, pasti hasilnya di sini adalah negatif. Negatif berapa? 25 dikurangi 16, ini sama dengan negatif 9. Baik, dengan cara yang sama untuk contoh berikutnya, negatif 23 ditambah 40. Ya, bilangan terbesarnya 40 dan bertanda positif, hasilnya pasti positif ya. Positif berapa? 40 dikurangi 23 sama dengan 17. Begitu anak-anakku. Baik, contoh berikutnya negatif 51 ditambah 33. Ya, bilangan terbesarnya 51 dan bertanda negatif, pasti hasilnya di sini negatif. Ya, negatif berapa? 51 kurangi 33 sama dengan 18. Begitu anak-anakku ya. Jadi negatif 51 ditambah 33 sama dengan negatif 18. Oke, berikutnya lagi negatif 49 ditambah 75. Ini bilangan terbesarnya positif ya, berarti hasilnya positif. Selisihnya terus 75 dikurangi 49 sama dengan 26. Begitu anak-anakku. Ya, ini juga sama, bilangan terbesarnya bertanda positif, hasilnya positif. Lalu cari selisihnya, 100 dikurangi 34 sama dengan 66. Begitu anak-anakku. Baiklah, semoga kalian mengerti. Oh iya, ini sekarang Ibu sajikan satu contoh untuk penjumlahan bilangan bulat beruntun. Bagaimana caranya? Ya, kalau menemukan seperti ini, bisa di sini kita gunakan cara pengelompokan. Apa yang kita kelompokkan? Di sini kita kelompokkan dulu bilangan positif, kita kelompokkan dengan bilangan positif, negatifnya kelompokkan dengan bilangan negatif. Begitu anak-anakku. Baik, sekarang mari kita kelompokkan. Yang positif dulu di sini positif 5 ditambah dengan positif 10. Ini akan sama dengan positif 15. Kemudian ini negatif 19 ditambah negatif 12 ditambah negatif 3. Ini sama dengan berapa? Iya, 22 ditambah 12 ini akan menjadi 34. Ya, tandanya negatif. Ditambah negatif 34. Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini penjumlahan bilangan positif dan negatif. Bilangan terbesarnya itu 34 dan bertanda negatif. Pasti di sini hasilnya negatif. Negatif berapa? Ya, selisih antara 34 dan 15 atau 34 dikurangi 15 ini sama dengan, iya, benar sekali, 19. Jadi positif 5 ditambah negatif 19 ditambah negatif 12 tambah 10 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 19. Ya, begitu caranya ya. Berapapun bilangannya, kalau dijumlahkan, khusus untuk bilangan bulat, perhatikan dulu tandanya ya. Jika bilangan bulat positif ditambah bilangan positif, hasilnya pasti bilangan positif juga. Kemudian jika bilangan bulat positif ditambah bilangan bulat negatif, maksud Ibu, ditambah bilangan bulat negatif, hasilnya pasti bilangan negatif juga. Kemudian di sini untuk yang ketiga, jika dia beda tanda misalnya, ya, bilangan positif ditambah bilangan negatif atau sebaliknya bilangan negatif ditambah bilangan positif, hasilnya adalah tergantung dari tanda bilangan terbesarnya ya. Seperti contoh tadi yang sudah kita bahas, kalau bilangan terbesarnya bertanda